Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabat jamaah urip Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan, diberi kelancaran di dalam belajar dan belajar mengaplikasikan apa-apa yang sudah dipaparkan selama 2 tahun ini di dalam channel Uripe Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum mulai kita menginjak kajian, maka gembahkanlah dahulu kalimat thayyibah di dalam jiwa, di dalam roh, di dalam hati, dan di dalam nyawa kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini di pagi ini kami ingin belajar bersama para jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada. Kita membongkar cara-cara, trik-trik untuk mengaplikasikan apa-apa yang sudah dipaparkan di Uripe Allah. Kita belajar mengaplikasikan apa-apa yang sudah diterangkan, dipaparkan di dalam Uripe Allah ini. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, kita belajar selalu mengesahkan Allah. Kita belajar selalu mentauhidkan hanya Allah yang ada meliputi hidup dan badan ini. Kita belajar membinasakan kedirian manusia kita untuk menjadi Tuhan lagi. Kita belajar memutus mata rantai kemanusiaan kita agar kita tak bisa bersyariat lagi. Agar kita tak bisa bangun tidur lagi. Agar kita tak bisa duduk lagi. Agar kita tak bisa berdiri lagi
maka mata rantai kekuasaan diri manusia kita ya harus diputus-putus dulu secara bertahap, secara istiqomah. Jadi untuk memutus mata rantai kemanusiaan kita, kita sudah tidak boleh mandi lagi. Kita tidak boleh sholat lagi. Kita tidak boleh ibadah-ibadah lagi. Kita tak boleh tahajud lagi. Kita tak boleh sholat duha lagi. Kita tak boleh membaca Al-Quran lagi. Kita tak boleh membaca sholawat lagi. Kita tak boleh berbuat baik lagi. Kita tak boleh ngerokok lagi. Kita tak boleh ngopi lagi. Kita tak boleh bekerja lagi. Kita tak boleh masak di dapur lagi. Kita tak boleh makan dan minum lagi. Dan semuanya yang dulunya, yang tadinya, semua syariat-syariat itu kelihatannya seolah-olah kita yang berkuasa di dalamnya. Kita yang merasa menjadi pencipta tunggal di dalamnya. Kita putus sedikit demi sedikit. Yakni kita kembalikan lagi, kita ahadkan kembali, kita esakan kembali, kita haturkan kembali, kita abdikan kembali, dan kita persembahkan kembali. Semua kegiatan itu hanyalah kegiatannya uripe Allah. Bukan kegiatan manusia kita. Mana mungkin manusia bisa berbuat segala sesuatu. Mana mungkin manusia bisa beraktivitas di dalam segala keadaan. Bila tanpa uripe Allah. Mata rantai itulah yang coba kita harus putuskan. Kita putuskan dengan tali iman. Jadi kalau sudah memahami channel yang membahas iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi-nabi Allah, para rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, maka Anda akan bisa memutuskan sedikit demi sedikit syariat-syariat kemanusiaan Anda. Tapi syaratnya ulang-ulangi babakan iman dan Islam di paparan sebelumnya. Ulang-ulangi. Jangan jenuh ulang-ulangi pemahamannya. Gali dan gali permata-permata di dalamnya. Gali dan gali pemahaman-pemahaman di dalamnya. Anda menyimak 1 kali, 2 kali, 3 kali, semakin banyak semakin Anda memahami. Semakin tajam hati Anda untuk mi'raj kepada Allah. Yakni babakan iman dan Islam yang sudah dipaparkan. Bila sudah memahami itu, maka insya Allah dengan mudahnya kita memutus sedikit demi sedikit apa itu syariat manusianya. Jadi kebanyakan yang di luar sana, kebanyakan bila sudah makrifat, manusianya lah yang merasa bermakrifat. Akhirnya ia fanatik dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Ia fanatik. Bahkan ia sudah tak ibadah dan tak sholat secara badannya lagi. Karena merasa hatinya sudah sampai. Karena merasa hatinya sudah syuhud.
karena merasa hatinya sudah tajalli, karena merasa hatinya sudah tajalli, sudah mi'raj kepada Allah. Hingga fanatik akan syariat. Memang benar kata guru saya dulu, mendiang guru saya sewaktu masih hidupnya, ada salah satu murid terdekatnya pernah bilang kepada saya sekitar 7 tahun yang lalu. Kata Mbah itu bilangnya murid terdekat Mbah Guru bilang kepada saya, kata Mbah, bila sudah berhakikat maka tidak boleh bersyariat lagi. Maknanya kalau sudah berhakikat hatinya tidak usah sholat 5 waktu lagi. Tidak usah ibadah-ibadah ritual secara badaniah lagi. Begitulah kata murid terdekat Mbah Ahmad itu. Akan tetapi waktu itu saya belum dibukakan pintu hati oleh Allah. Maknanya saya tidak memahami. Ya saya teguh di dalam syariat-syariat Abdul Halimnya. Ya sholat 5 waktu. Saya tidak paham kok mau melakukan apa yang tidak saya pahami. Saya tetap mengerjakan kegiatan-kegiatan syariat-syariat Abdul Halimnya. Karena selama ini Abdul Halimnya yang jadi Tuhan di dalam hatinya, bukan Allah yang jadi Tuhan. Karena di dalam hati Abdul Halim waktu itu yang ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa atas hidup dan badan Abdul Halim ini hanyalah Abdul Halimnya. Karena selama ini waktu itu saya hanya mengikuti atau menjadi rasulnya Abdul Halim daripada rasulnya Allah. Saya menjadi utusan Abdul Halim di dalam hatiku daripada menjadi utusan Allah. Saya menjadi pesuruh Abdul Halim di dalam hatiku daripada menjadi pesuruh Allah. Saya lebih cinta menjadi khalifahnya Abdul Halim di dalam hatiku daripada menjadi khalifatullah. Maka ya syariat-syariat Abdul Halimnya ya saya junjung tinggi. Ya saya mulia-muliakan. Karena saat itu saya masih menjabat jadi Tuhan di hatiku. Maka perasaan bangga, perasaan mulia menyelimuti ketika aku menjalankan syariat-syariat agamaku atas utusan Abdul Halimnya. Akhirnya merasa mulia dengan semua apa yang saya lakukan. Tanpa kita sadari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Namun ketika setelah itu Mbah Ahmad wafat, dan sebelumnya Mbah Ahmad berpesan, guru saya berpesan kepada para murid-muridnya, wahai santriku, wahai muridku, kelak bila kau diangkat oleh Allah sebagai mursyid, maka mohon, maka tolong, jangan bakhil-bakhil, jangan pelit-pelit ilmumu kau haturkan kepada murid-murid dan santri-santrimu. Itulah pesan terakhir dari mendiang guru Mbah Ahmad. Akhirnya setelah itu Mbah Ahmad wafatlah. Jadi
ketika Mbak Ahmad wafat, saya belum memahami apa-apa. Jadi meskipun saya sudah berbaiat berkali-kali dan terakhir berbaiat di Mbak Ahmad, saya belum dibukakan pintu hati saya oleh Allah. Karena memang mungkin saya banyak dosanya. Bergelimang dosa. Karena memang selama ini, selama akil balik hingga setua ini, yang kulakukan ya hanya dosa saja. Pahala tak satu pun walaupun sebiji darah kulakukan. Karena Tuhannya yang menjadi Tuhan di dalam hatiku masih Tuhan Abdul Halim yang merasa la haula wala quwwata illa Abdul Halim di dalamnya. Maka semuanya bukan ibadah. Malah menjadi racun dan najis di dalamnya. Bahkan menjadi api-api yang siap membakar diriku di hatiku. Kesombonganku, kebanggaanku, karena sifatku selama ini bukan sifat seperti malaikat, tapi bersifat seperti iblis dan setan. Sombong yang tak mau lillah, maunya hanya linapsi. Yang tak mau fanah, maunya wujud saja. Yang tak mau mati, maunya hidup saja. Yang tak mau lemah, maunya kuasa saja atas seluruh syariat-syariat yang kukerjakan. Itu kan ya lembah dosa. Itu kan ya lembah jahanam. Itu kan ya lembah anar yang terbakar. Racun yang meracuni hatiku selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah dibukakan oleh Allah, dibuka sendiri pintu kepahaman demi kepahaman, hingga sampai di puncaknya saya menyadari, ya Allah, inilah ilmu, inilah agama, inilah cara bertuhannya seluruh manusia. Jadi tak peduli agama apapun, tak peduli aliran apapun, tak peduli suku apapun, tak peduli golongan apapun, bila mempelajari pemaparan di uripe Allah ini, maka jiwanya akan selamat, jiwanya akan damai, hatinya akan mutmainnah, jiwanya akan husnul khotimah. Jadi ternyata selama ini agama-agama yang berhiaskan di luar diri ini, banyaknya macam nama-nama agama, banyaknya macam aliran-aliran, banyaknya madhab-madhab, banyaknya bermacam-macam apa yang diyakini oleh bangsa manusia, semua itu berlaku berlandaskan hawa nafsu manusianya, berlandaskan kepada sifat iblis dan syaitan daripada sifat malaikat. Ini kan berpasang-pasangan, ada malaikat, ada iblis. Tergantung kita berposisi di mana. Berposisi golongan malaikat apa berposisi golongan iblis. Berposisi sebagai golongan surga atau berposisi sebagai golongan neraka. Kita tahu sendiri, kita merasakan sendiri. Tak perlu kita nebak-nebak, oh orang itu golongan ini, oh orang itu golongan ini. Kita yang diwajibkan kita membaca diri kita sendiri saja. Jangan membaca orang lain. Kalau kita sering membaca orang lain,
Akhirnya kita diadu domba oleh iblis dan setan. Bila kita fanatik kepada yang lain di luar diri kita, maka kita akan digodok di dalam api jahanam. Kita merasa lebih mulia dari mereka. Kita merasa lebih benar dari mereka. Kita merasa lebih afdol dari mereka. Kita, agama kita, aliran kita, golongan kita merasa lebih mulia di sisi Allah daripada golongan-golongan yang lain. Itulah tandanya kita masih duduk bersama iblis dan setan bila hati kita masih begitu. Karena ada fanatik-fanatik kepada hal yang lain. Karena hati kita esanya masih kepada iblis dan setan serta Abdul Halimnya. Di dalam hati kita hanya mentauhidkan Abdul Halimnya daripada mentauhidkan Allah. Maka selamanya takkan pernah bisa selamat hati ini menuju kembali rojiun kepada Allah. Jadi apa sih agama bagi seluruh manusia itu yang diridhoi oleh Sang Penciptanya? Agama yang diridhoi yakni tempat kembali seluruh manusia adalah kepada yang menciptakannya. Kita harus tahu siapa sih Tuhan yang menciptakan kita. Itulah Tuhan seluruh alam semesta. Tuhannya seluruh manusia. Tak peduli apa agamanya. Tak peduli apa alirannya. Tak peduli apa sukunya. Seluruh manusia itu terlahir dan tercipta dari Tuhan yang satu. Tuhan yang esa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah dipahamkan oleh Allah sendiri, ketika itu pun saya dibaiat langsung oleh Allah dengan dihabiskan seluruh harta saya. Rumah habis, harga diri rendah, direndah-rendahkan manusia. Ujian bertubi-tubi datang. Itulah masa-masa saya dibaiat langsung oleh Allah, dihabiskan seluruh apa yang aku cintai. Rumah, kendaraan dibersihkan supaya hatiku bisa naik ke dalam kesucian Allah. Maka dari itu dibaiat tasyakurannya, dihabiskan hartaku, rumahku sehingga banyak hutang dan saya harus ngontrak. Itu sekitar 6 tahun yang lalu. Dibaiat langsung oleh Allah, dihabiskan semua pekerjaan habis. Kita mau ngontrak, menyambung ngontrak rumah lagi tidak mampu. Karena tidak ada penghasilan. Anak 6. Jadi itulah baiat saya dulu. Dibaiat langsung, dihabiskan langsung seperti orang syakaratul maut. Sakitnya. Maknanya ketika dihabiskan begitu, diambillah syariat-syariat manusiaku oleh Allah. Syariat apa yang sudah kukumpul-kumpulkan dahulu dihabiskan total. Sehingga akhirnya orang tua saya menyuruh Halim, ayolah kembali ikut sama ibu, kembali ke rumah. Ke rumah asal saya tinggal waktu kecil dulu. Akhirnya di sanalah sampai 6 tahun lamanya. Jadi baiatnya lama, 6 tahun. Atau minimal 5 tahun baiatnya itu di dalam ketidakpunyaan apa-apa. Rumah tidak punya,
kerjaan tidak punya, serba kosong. Ya, bila Anda mau berbaiat sendiri kepada Allah, ya habiskan semua harta rumah Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, baru ketemu dengan apa yang Anda cari. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah dipahamkan, setelah dibaiat langsung oleh Allah. Karena ini bukan ilmunya Abdul Halim. Karena ini ilmunya Allah. Allah mengutus saya untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Guna untuk membimbing manusia supaya manusia tahu jalan untuk kembali kepada Tuhan yang menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin, sedikit demi sedikit perintah itu saya lakukan, walaupun awalnya dulu 6 tahun yang lalu lewat WA, lewat postingan-postingan, lewat Facebook. Dengan rajin tulisan-tulisan saya share ke Facebook, ke WA waktu itu. Karena ini perintah Allah untuk menyampaikan ilmunya. Karena ini bukan ilmu saya. Kalau ini ilmu saya, mungkin Anda tak pernah jumpa dengan saya. Kalau ini ilmu saya pribadi, mungkin Anda tak akan mengenal channel Uripi Allah. Karena ilmu, kalau ini ilmu saya, ya saya sembunyikan. Saya buat kitab-kitab yang besar. Saya jual dengan harga yang mahal. Karena ilmu ini ilmu yang sangat amat langka dikaji di dunia ini. Karena kajinya sangat simpel, pas dengan apa yang dituju. Dan tidak bertele-tele. Karena memang itu perintah Allah, jangan kau persulit manusia, mudahkanlah ia sampai kepadaku. Itulah pesannya Allah. Mudahkan, mudahkan. Suapi dengan rasa kasih sayang. Suapi mereka, suapi bimbinglah agar mereka sampai kepadaku dengan kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi anugerah ini, anugerah kepahaman ini bukan ilmu Abdul Halimnya. Akan tetapi inilah ilmu Allah. Karena bukan ilmu Abdul Halimnya. Sesuai pesan dari guru saya dahulu. Nanti suatu saat bila ada salah satu murid saya ini yang diangkat langsung oleh Allah sebagai mursyid. Tolong pesan saya, jangan bakhil-bakhil, jangan medit-medit, jangan pelit-pelit. Kau ajarkan ilmumu kepada santrimu, kepada murid-muridmu. Itulah pesannya. Berhubung waktu itu saya tidak punya santri, saya tidak punya murid, akhirnya medianya ya sosmed. Berhubung sosmed itu banyak kemaksiatan di dalamnya, pun banyak manfaat di dalamnya, Allah utus saya untuk ke sana, arah dakwanya. Jadi mulailah ditulis dan ditulis. Jadi tulisan-tulisan yang selama ini saya share di YouTube itu tulisan-tulisan awal dahulu. Tulisan-tulisan lama sebelum menginjak YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang dari hati kecil saya, inilah setelah dipahamkan oleh Allah, inilah agama yang dibawa oleh para nabi dahulu. Inilah agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad dahulu.
inilah agama yang dibawa oleh para rasul dulu. Agama yang bertauhid. Yakni agama yang selalu mentauhidkan Allah. Agama yang mana hati selalu selamat kembali rojiun kepada Allah di setiap lini dan keadaan. Nah, jadi agamanya para nabi dan rasul itu tidak ada namanya. Tidak ada namanya agama ini, agama itu tidak ada namanya. Yang jelas dan yang terjelas agama para nabi dan agama para rasul itu adalah agama yang selamat. Menyelamatkan hatimu dari dirimu agar kau bisa bertemu Tuhanmu. Agar kau bisa kembali kepada Tuhanmu. Itulah awaluddin ma'rifatullah. Agama yang tahu kepada Allah. Agar hati bisa selamat. Jadi Islam itu hanya kata-kata saja. Kita selama ini terbius dengan kata-kata Islam. Kita selama ini terbius dan mendewa-dewakan kata-kata Islam. Sehingga kita junjung, kita dewa-dewakan. Seolah-olah menjadi agama Islam. Tapi selama ini kita jauh dari Islam itu sendiri. Kita jauh dari selamat menuju Allah sendiri. Kenapa? Karena agamanya sudah menjadi agama hawa nafsu. Karena hati kita belum bisa kembali kepada Allah. Karena hati kita belum bisa pulang kepada Allah. Maka Abdul Halimnya lah yang merasa memiliki agama Islam. Akhirnya hati meremehkan agama-agama selain Islam. Akhirnya hati Abdul Halim selalu menjelek-jelekan agama selain Islam. Karena Islamlah agamaku yang benar. Maklumlah belum dipahamkan oleh Allah. Maklumlah belum dibaiat langsung oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian banyak orang-orang yang protes kepada saya waktu itu. Setelah membuat postingan-postingan yang mana postingan-postingan itu tidak umum. Yang kelihatannya bagi orang yang merasa sudah tinggi agama dan tinggi bertuhannya. Masih merasa ini postingan-postingan yang aneh. Ini postingan-postingan yang sesat. Kata sebagian orang waktu itu. Saya hanya mengenalkan hidup. Saya hanya mengenalkan urip. Hanya itu yang diutuskan kepada saya. Supaya manusia kembali kepada uripe Allah. Daripada kesasar-sasar kepada uripe manungsane. Hanya itu saja. Apa buktinya? Yang selama ini kami paparkan. Yakni kembali ke uripe Allah. Buktinya banyak sekali. Jadi ajaran Kanjeng Nabi Muhammad dulu. Ketika kau mau sholat atau ibadah yang lainnya. Bahkan mau beraktivitas apapun. Jangan lupa didahului dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Jadi di dalam niat itu bila diringkas begini. Aku niat duduk lillahi ta'ala. Aku niat ngerokok lillahi ta'ala. Aku niat sholat lillahi ta'ala. Aku niat mandi lillahi ta'ala. Aku niat makan lillahi ta'ala.
Aku niat berdiri lillahi ta'ala. Aku niat kerja lillahi ta'ala. Aku niat puasa lillahi ta'ala. Aku niat haji umroh lillahi ta'ala. Semuanya wajib diawali dengan niat yang baik. Apa sih tujuannya? Tujuannya agar kita mati di dalam semua perbuatan-perbuatan itu. Lillahi ta'ala kan hanya uripe Allah yang ada di dalam niatan itu. Supaya kita bisa mati dan mi'raj kepada uripe Allah di segala aktivitas apapun yang kita kerjakan. Agar bisa menjadi amal yang soleh. Agar menjadi amal yang langsung diterima oleh Allah. Bila yang beraf'al di dalamnya Allah sendiri. Namun kita selama ini salah jalannya. Salah akidahnya, tidak seperti akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Yakni Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Tapi Abdul Halim selama ini, ya Allah, tidak mungkin kau bisa merokok. Hanya Abdul Halim lah yang berkuasa merokok. Ya Allah, bukan engkau yang berkuasa duduk. Masa engkau duduk? Ya Abdul Halim lah yang duduk. Ya Allah, bukan engkau yang sholat, mengerjakan sholat itu. Tapi aku yang mengerjakan sholat. Aku yang menyembah engkau. Engkau tidak bisa apa-apa. Mana mungkin engkau bisa sholat. Mana mungkin engkau bisa menggerakkanku di dalam sholat. Ya namanya Allah, nyembah Allah. Kan jeruk makan jeruk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita selama ini berada di dalam golongan iblis dan setan yang selalu digodok hatinya di neraka jahanam yang berbahan bakar badan-badan yang masih diakui sebagai badan manusianya dan hidup yang masih terampas oleh manusianya. Maka takkan pernah rela dan ridho kita kembali kepada Allah. Maka kita selalu buta. Bagaimana mungkin Allah berkuasa, lebih berkuasa daripada kita. Sementara Allah tidak ada. Sementara Allah gaib. Itulah hati kita selama ini. Jadi kita merasa lebih unggul daripada Allah. Kita merasa lebih wujud daripada wujudnya Allah. Itulah agama hawa nafsu. Meskipun kelihatannya saya memeluk agama Islam. Tapi hatiku masih ateis. Hatiku masih beragama iblis dan setan. Ngikuti jadi rasulnya setan, jadi utusannya setan, jadi pesuruh setan, jadi khalifahnya setan. Karena kita belum bisa memutuskan hubungan dengan setan. Hanya dengan baiatlah. Hubungan itu pasti terputus. Tanpa baiat tak akan terputus. Cuma angen-angen wae. Jadi kalau kita masih sayang kepada harta-harta kita, ya jangan baiat. Belajar sendiri saja. Belajar sendiri sampai akhir hayat. Perang-perangan terus sendiri. Perhatikan makrifat-makrifat Anda. Karena Anda yang merasa bermakrifat, ya Anda disiksa dengan perang-perangan hingga akhir hayat tiba.
memang untuk menuju kepada Allah, dia memang harus mati, berani mati dulu, meninggalkan apa-apa yang kita cintai. Setelah berbaiat, semuanya diganti dengan yang lebih mulia. Kenajisan-kenajisan itu akan diganti dengan yang halal. Rezeki-rezeki yang sudah ditinggalkannya itu kan rezeki yang kotor. Diganti dengan rezeki yang barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama 5 tahun lebih kami berpuasa di dalam baiat itu. Alhamdulillah, kini Allah memberikan yang lebih berkah lagi. Sekitar setahun lebih yang lalu ada seorang saudagar, yakni ia setelah melihat konten-konten YouTube di dalam pemaparan uripe Allah, ia merasa ini paparan yang mudah dipahami, ini paparan yang ringkas, ini paparan yang sederhana tapi pas tujuannya. Maka diteleponlah saya, di WA-lah saya, ditunjukkan tempat tinggalnya, KTP-nya, perusahaan-perusahaannya ditunjukkan kepada saya dan menawari saya. Ustadz, bila Anda berkenan berdakwah, bila Anda berkenan bermukim di Medan untuk berdakwah, membawa kajian ilmu ketuhanan ini, kami siap akan membangunkan pondok beserta rumahnya. Ya habisnya ya kurang lebih 5 M-nya lah untuk membeli tanah dan membangun bangunan yang dibutuhkannya. Namun awalnya kami sempat menolak karena kami sangka pondok itu seperti pondok-pondok pada umumnya, yakni banyak santrinya, anak-anak kecil. Dan saya menolak kalau pondok yang dituju pondok yang seperti pada umumnya. Karena memang bukan makom saya di situ. Karena bukan tujuannya di situ. Akhirnya tuan itu bilang, enggak, nanti gajinya seminggu atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali nanti. Oh begitu, akhirnya saya setujulah dengan keluarga. Sebelumnya saya berunding dengan keluarga bagaimana kita ini mau dihijrahkan ke Medan oleh Allah guna membawa misi dakwah ini yang diperintahkan Allah kepada kami, yakni membawa ajaran, memurnikan kembali ajaran para nabi dan para rasul, yakni memurnikan la ilaha illallah di dalam hati setiap manusia, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun golongannya, kalau dia sudah mengenal siapa Tuhan penciptanya, yaitu uripe Allah, maka tanggallah, maka hancurlah golongan-golongan di hatinya, maka hancurlah agama-agama nama di hatinya, dan maka hancurlah syariat-syariat kemanusiaannya ketika sudah sampai pada pintu baiatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu baiat itu untuk memutus dan memutus mata rantai syariat-syariat manusianya, kekuasaan manusianya, wujud-wujudnya manusianya, ilmu-ilmunya manusianya, amal-amal manusianya. Jadi nanti setelah baiat
sudah bebas dari latihan, sudah bebas dari zikiran, sudah bebas dari ritual-ritual yang dijalani selama ini. Sudah tidak usah latihan-latihan lagi, sudah tidak usah perang-perangan lagi. Ibaratkan kita melewati jalan tol ketimbang melewati jalan puluhan tahun tapi masih perang terus, masih latihan terus, yang mana masih dituhani oleh hawa nafsunya yang merasa sudah makrifat. Jadi di sini tidak ada paksaan, karena Allah lah yang menunjuki hambanya. Kehendak Allah lah yang mengkehendaki, yang memilih hambanya mana yang menjadi hambaku. Jadi maknanya kita memburu status husnul khotimah dahulu sebelum ajal menjemput. Jadi kalau kita berharap-harap husnul khotimah saja tanpa kita tahu yang mana husnul khotimah, ya semua hanya angan-angan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kemudian sekitar 2 tahun yang lalu mulailah diutus saya untuk membuat konten-konten di YouTube. Guna untuk memberlangsungkan dakwah ini. Karena ini bukan ilmu saya, ini ilmunya Allah. Dan Anda semua sahabat-sahabatku jangan sampai silau dengan saya. Maka dari itu saya tidak butuh murid dan saya tidak butuh santri. Saya tidak membutuhkan itu. Karena kalau saya cari santri, kalau saya cari murid, maka mereka akan silau kepada kiainya. Maka mereka akan silau kepada tuan gurunya. Akhirnya ya tidak jumpa-jumpa dengan Tuhannya. Maka dari itu yang saya cari hanyalah sahabat yang mana mau diajak jalan bersama menuju fisabilillah, menuju jalan-jalan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu di sini tidak ada batasan antara guru dan murid. Tidak ada batasan santri dan kiainya atau ustadznya. Di sini bebas Anda panggil saya siapa. Panggil adik, oke. Panggil kakak, oke. Panggil Kang, oke. Jangan ribet. Apa yang keluar di hati Anda, ya itulah panggilannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pesannya guru saya, jangan bakhil-bakhil, jangan medit-medit, jangan pelit-pelit ilmumu kepada santri dan muridmu. Karena saya tidak punya santri, karena saya tidak cari murid, maka medianya ya WhatsApp, Facebook, YouTube itulah media untuk menyalurkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yakni menyalurkan disitulah petuah-petuah ilmu-ilmu Allah. Karena itu bukan ilmu saya. Agar tidak membebani dan membelenggu saya. Ya dikeluarkan semua tanpa disimpan. Tanpa disimpan. Maknanya digelontor semua sudah ada di dalamnya. Sudah belak-belakan. Tinggal kita belajar dan belajar. Tinggal kita menyimak dan menyimak. Tinggal kita perang-perangan. Karena kita sudah tahu musuh sejatinya siapa. Ya diri kita sendiri inilah musuhnya. Ya diri kita sendiri inilah iblis dan setannya yang harus dibinasakan. Ya kalau sudah tahu musuhnya kan enak. Sudah bisa perang-perangan. Bisa ting, 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 ting. Bisa pedang-pedangan. Sampai kapan? Ya terserah Anda.
Sampai ajal menjemput, monggo. Bila sudah capek berperang, ya berbaiatlah. Maknanya sudah tidak capek-capek lagi, sudah bebas. Hijrah dari alam kegelapan, hijrah dari alam kemanusiaan, hijrah dari linas menuju lillahi ta'ala. Jadi seperti kilat, seperti tol. Jadi kita melewati rambut yang dibelah 7, cepatnya seperti kilat. Karena berjalan kepada Allah itu ada yang baru merangkak jatuh ke jurang neraka. Ada yang baru berjalan sudah kecemplung di dalam neraka. Jadi macam-macam perjalanan siratul mustaqim manusia. Tapi bagi yang sudah berbaiat, ia menjadi sultanul aulia, yakni sudah bisa kembali setiap waktu, setiap detik kepada Tuhannya. Karena dirinya sudah fana. Karena dirinya sudah tidak ada lagi. Memang kayak-kayaknya seolah-olah ada. Karena yang memandang masih hawa nafsu, ya ada. Tapi bagi yang sudah mutmainnah, sudah tenang jiwanya, hakikatnya yang ada hanyalah Allah saja. Maka digelontorlah ilmu-ilmu Allah ini lewat sosmed. Maka banyak yang menentang waktu itu. Wahai Ustaz Halim, Allah itu bukan hidup. Hidup itu hanya sifat-sifat Allah saja yang ke-10. Hayat. Jadi Allah itu jangan berhenti kepada hidup saja. Itu hanya sifat. Untuk menuju Allah itu kita harus bisa menerobos dzatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Jadi bukan hidup itu Allah. Kurang dalam itu masih dangkal. Wahai Ustadz Halim, banyak yang bicara demikian. Akan tetapi saya jawab dengan sederhana. Coba Anda pahami, coba Anda mengerti. Bila tanpa hidup, bila tanpa uripe Allah, apa Anda kenal dengan kata-kata zat, sifat, asma, dan af'al? Coba rasakan sendiri. Bila Anda tak hidup, apa Anda bisa mengenal wujud alam semesta ini? Jadi sebenarnya lebih wujud mana antara hidup dengan alam semesta ini? Coba dipikir sendiri. Itu aja jawaban saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu membimbing hati kita semua. Karena Allah Maha Kasih dan Sayang. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Jangan menyangka, memberatkan diri Anda di hati Anda, menyulitkan Anda sendiri di hati Anda, karena Allah sesuai dengan apa yang kau sangkakan. Maka permudahlah memahami uripe Allah ini. Jadi untuk cara ringkas mudahnya, di dalam segala apa yang kita aktivitaskan, Anda atau kita pandanglah hidup, pandanglah uripe Allah. Hanya uripe Allah lah yang bisa melakukan itu semua, yang mengafali. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Itulah kenyataan bila manusianya sudah terputus dari kemanusiaannya lewat pintu baiat atau lewat pintu syakaratul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu memberkahi kita,
rezeki kita, supaya rezeki kita menjadi rezeki yang halal, tidak menjadi rezeki yang haram terus, tidak menjadi harta yang selalu diakui sebagai harta manusianya, agar bisa terbang lepas semua kepada Al-Ghani, kekayaan yang hidup. Hanya hiduplah yang kaya, hanya Allah lah yang kaya raya. Ketika kita sudah persembahkan kekayaan kita kepada Allah, maka kita sudah di alam surganya. Kita selalu dicukupinya dengan makanan-makanan yang serba halal. Sebelum kita berbaiat, sebelum kita mati, sebelum mati semuanya serba kotor. Makan dan minumnya darah dan nanah. Maknanya bukan sejarah syariatnya. Ini bahasa hati, bahasa maknawianya. Maknanya itu semua racun-racun yang bau busuk, yakni kotor karena kotornya hati kita kepada Allah. Karena Allah hanya menyaksikan hati kita. Siapa yang lebih wujud antara Allah dengan diri kita. Bila yang wujud masih diri kita, itu tandanya kita masih kufur, belum Islam. Belum datang menuju Tuhan yang menciptakan diri kita. Itulah tanda-tanda bukti bahwa kita masih kufur, masih ateis, tak bertuhan. Bila Allah saja tak ada, berarti ya kan tak bertuhan. Bila Allah saja goib, ya berarti kan masih tak ada Tuhan selain hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang sebentar ini bisa kita rasakan pemaparannya. Jadi ahadkanlah, esakanlah. Maknanya ya harus Anda mendalami kajian yang mengkaji tentang rukun iman itu. Iman pertama, kedua sampai keenam. Dan rukun Islam yang pertama sampai kelima itu harus dikaji, diulang-ulang sedalam-dalamnya. Agar manusianya dengan bertahap akan terputus secara syariatnya, terputus meninggalkan syariatnya. Maka kalau sudah bermakrifat, maknanya yang bersyariat sudah bukan manusianya lagi, bukan linafsi lagi, tapi lillahi ta'ala. Itulah bukti agamanya para nabi dan para rasul kembali pulangnya di dalam niatnya kepada lillahi ta'ala, agar kita tidak menjadi sekutu, tidak jadi musuh-musuhnya Allah. Kita selama ini hanya pulang kepada linafsi, pulang kepada kerajaan syaitan yang ada di dada kita selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri kajian hari ini, maka kita gemakan salawat dhalimin dab'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat,
اللهم يا محل المسئلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.